Oke, selamat sore. Masih bersama channelnya Miftahul Aziz. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, serta subscribe ya, biar channelnya tambah berkembang dan maju. Saya di sini akan membawakan cerita atau legenda tentang Barongan Blora ya guys. Kemarin kan sudah sudah legenda dari Barongan dari kota Demak ya guys. Sekarang Barongan Kabupaten Blora ya guys. Oke, kesenian barong atau yang lebih dikenal dengan kesenian barongan merupakan kesenian khas Jawa Tengah. Akan tetapi dari berbagai daerah yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Blora lah, yaitu sebuah daerah yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lain. Seni barong adalah sebuah kesenian rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat Blora, terutama masyarakat pedesaan, karena menyangkut beberapa sifat dari masyarakat Blora, seperti sifat spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, kasar, keras, kompak, dan berani, yang dilandasi dengan kebenaran maupun kejujuran. Kesenian barongan adalah tempat pelengkap yang dibuat singo barong atau singa besar sebagai penguasa hutan angker dan sangat buas. Sedangkan tokoh singo barong dalam cerita barongan disebut juga dengan Gembong Amijoyo, yang artinya harimau besar yang berkuasa. Kesenian barongan gerakan tari kelompok yang menirukan keperkasaan gerak si singa raksasa. Peranan singo barong dalam total penyajian mewakili tokoh yang sangat dominan. Di samping ada beberapa tokoh yang tidak dapat ditampilkan, yaitu Bujangganong, Pujangga Anom, Joko Lodro, Gendruwo, pasukan berkuda, dan Reok Nyontoko. Selain pementasan, kesenian barongan juga dilengkapi dengan beberapa perlengkapan yang menggunakan instrumen musik, antara lain yaitu kendang, geduk, bonang, saron, dembung, dan kempul. Seiring perkembangan zaman, ada beberapa instrumen modern yaitu drum, trompet, kendang besar, dan keyboard. Ada kalanya dalam beberapa pementasan sering dipadukan dengan kesenian campur sari. Kesenian barongan bersumber dari hikayat Panji, yaitu sebuah cerita yang diawali dari iring-iringan prajurit berkuda mengawal Raden Panji Asmarabangun atau Pujangga Anom dan Singo Barong. Singkatnya, diceritakan dalam video ini yaitu Prabu Klana Sawandana dari Kabupaten Bantarangin jatuh cinta kepada Dewi Sekartaji, putri dari Raja Kediri. Maka diperintahkanlah Patih Bujangganong atau Pujangga Anom untuk meminangnya. Keberangkatan yang dikeluarkan yaitu 144 prajurit berkuda yang dipimpin oleh 4 orang perwira yang disahkan: kuda larean, kuda panagar, kuda penyisih, dan kuda sangsangan. Sampai di hutan Wengker, rombongan prajurit Bantarangin dihadang oleh Singo Barong sebagai penjelmaan dari Adipati Gembong Amijoyo yang ditugasi menjamin keamanan di perbatasan. Terjadilah perselisihan yang memuncak menjadi peperangan yang sengit. Semua prajurit dari Bantarangin dapat ditaklukkan oleh Singo Barong, akan tapi keempat perwiranya dapat lolos dan melapor kepada sang Adipati Klana Sawandana. Pada saat itu juga ada 2 orang Punokawan Raden Panji Asmara Bangun dari Jenggala bernama Lurah Nyontoko dan Untup juga memiliki tujuan yang sama, yaitu diutus Raden Panji untuk melamar Dewi Sekartaji. Namun setelah di hutan Wengker, Nyontoko dan Untup mendapatkan rintangan dari Singo Barong yang berhubungan untuk melanjutkan perjalanan. Namun semuanya saling terkait, sehingga terjadilah peperangan. Namun Nyontoko dan Untup bukan kewalahan, sehingga mendatangkan saudara seperguruan yaitu Joko Lodro dari Kedung Srengenge.
Akhirnya Singo Barong dapat ditaklukkan dan dibunuh. Akan tapi Singo Barong memiliki kesaktian. Meskipun sudah mati, asal disumbari dengan nama Singo Barong, ia bisa hidup kembali. Peristiwa ini kemudian diluncurkan ke Raden Panji. Kemudian berangkatlah Raden Panji pada saat yang bersamaan. Adipati Klana Sawendono juga menerima laporan dari Bujang Ganong atau Bujang Anom yang dikalahkan oleh Singo Barong. Dengan rasa amarah, Adipati Klana Sawendada mencabut pusaka andalannya yaitu Pecut Samandiman dan berangkat menuju hutan Wengker untuk memburu Singo Barong. Setelah sampai di hutan Wengker dan ketemu dengan Singo Barong, maka tak terhindarkan pertarungan yang sangat sengit antara Adipati Klana Sawendono dan Singo Barong. Dengan senjata andalannya, Adipati Klana Sawendono dapat menaklukkan Singo Barong dengan senjata yaitu Pecut Samandiman. Singo Barong kena Pecut Samandiman menjadi lumpuh dan tak berdaya. Akan tetapi berkat kesaktian Adipati Klana Sawendana, kekuatan Singo Barong dapat dipulihkan kembali dengan persyaratan Singo Barong mau mengantarkan ke Kediri untuk melamar Dewi Sekartaji. Setelah sampai di alun-alun Kediri, bertemu dengan rombongan Raden Panji yang juga setuju untuk melamarkan Dewi Sekartaji. Perselisihan pun tak terhindarkan. Akhirnya terjadilah perang tanding antara Raden Panji dengan Adipati Klana Sawendana yang akhirnya dimenangkan oleh Raden Panji. Adipati Klana Sawendana berhasil ditunda, sementara Singo Barong yang telah disetujui Adipati Klana Sawendana dikutuk oleh Raden Panji dan tidak dapat diubah wujud lagi menjadi manusia atau Gembong Amijoyo lagi. Akhirnya Singo Barong takluk dan mengabdikan diri kepada Raden Panji, termasuk prajurit berkuda dan Bujang Ganong dari kerajaan Bantarangin. Kemudian rombongan yang dipimpin Raden Panji melanjutkan perjalanan guna melamar Dewi Sekartaji. Suasana ara-araan yang dipimpin oleh Singo Barong dan Bujang Ganong inilah yang menjadi latar belakang kesenian borongan. Oke, cukup sekian video yang bisa kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga pergaulan, jaga persatuan dan kesatuan, tetap jaga kesenian Nusantara. Rahayu, Rahayu.